amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Siapa yang baca doa? Ayo baca doa, Gus. Malam minggu berarti ada rencana datang? Enggak? Oh, malam minggu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw ajhala aw yujhala alay azza jaruka wa jalla thanauka wa tabaraka ismuka wa la ilaha ghairuka. Bismillahi amantu billahi wa'tasamtu billahi wa tawakkaltu 'ala Allahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma thabbit janani wa adiril haqqa 'ala lisani. Allahumma la tamna'na 'anil ilmi bimani'in wa la tu'iqna 'anhu bi'a'iqin wa na'udzu bika min qawati'ihi wa mukaddaratihi wa mujibati hirmanihi wa fuwatihi. Alhamdulillah. Jazakumullah khairal jaza. Agus malam minggu. Baik. Coba dibuka bukunya, kitabnya di halaman 96, baris ketiga dari bawah, nomor kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsani, yang kedua dari adab guru ataupun murid dengan kitab, ya, dengan kitabnya. Kemarin nomor 1 kita sudah membahas begini, kalau orang ikut belajar dia wajib punya kitab. Nah, bagaimana cara punya kitab? Wajib beli. Kalau nggak bisa beli, maka caranya adalah dengan cara meminjam. Kalau nggak bisa juga pinjam, dengan cara menyalin, wajib disalin kitabnya. Nah, itu kemarin 3 hal ya yang sudah kita bahas. Nah, bagian yang kedua ini cerita untuk orang yang meminjam buku. Kemarin kita bilang membeli, meminjam, dan menyalin, ya. Menyewa itu bagian juga dari minjam, cuma hanya pakai uang. Nah, artinya kan bukunya beralih ke kita tapi buku orang lain. Nah, baik. Ats-tsani, yang kedua, ini terkait dengan orang yang meminjam buku. Yustahabbu, disukai. Yustahabbu, disukai, i'aratul kitabi, meminjam kitab, liman, bagi siapa saja, la darara alaihi, yang tidak ada kemudaratan atasnya, fiha, padanya, pada peminjaman buku. Mimman, dari orang yang la darara, yang juga tidak punya mudarat, minhu, daripada dia, fiha, dalam urusan peminjaman buku. Jadi kalau yang nggak punya kitab disukai. Mustahab, mustahab itu artinya disuka. Makanya nanti dalam hukum al-mustahabbah dalam fikih itu bisa bermakna nanti sunnah. Nah, hukumnya jadi sunnah karena disukai.
Tetapi tidak semua mustahab itu nanti jadi sunnah, bisa juga mustahab itu karena memperbuatan kebajikan yang pada hukumnya juga bisa jadi wajib kan. Nah, jadi ada ukuran hukumnya masing-masing. Tapi kebiasaannya adalah Nah, kalau di dalam pelajaran, dalam belajar, maka kalau kita punya kitab itu disukai. Kenapa? Karena kitab itu panduan. Sudah kita bahas kemarin. Ya, sudah kita bahas kemarin. Disukai. Bagi siapa disukai? Bagi orang yang ketika meminjam itu nggak punya mudarat. Nah, karena ada juga orang punya mudarat minjam. Saya misalkan minjam tapi maksa orang lain, akan jadi punya mudarat kan. Kemudian juga didapat buku tersebut dari orang yang nggak punya mudarat. Kita minjam buku sama orang yang ikhlas meminjamkannya. Ini ada orang kita pinjam buku dikasih tapi mukanya berubah bentuk. Yang tadinya ceria sekarang pucat pasi. Nah, kan jadi mudarat tuh. Nah, jadi juga tidak seperti itu. Jadi disukai meminjam buku dari orang bagi orang yang tidak punya mudarat pada dirinya, dari orang yang juga tidak punya mudarat. Wayam bagi, dan seharusnya atau diharuskan ya, yang bagi itu sewajarnya ya, sewajarnya. Lil musta'iri, bagi orang yang meminjam, ayyashkura, untuk bersyukur. Bersyukur di sini artinya berterima kasih. Makanya ada kata syukran, terima kasih, dari kata syukur ya. Makanya kalau misalkan, maka kalau dipinjamkan sesuatu boleh mengucapkan syukran atau alfu syukran, 1000 terima kasih. Masa boleh nggak mi'atu syukran, 100 saja? Janganlah. Orang Arab nggak pernah bilang mi'atu syukran. Nanti ada, kalau ada saya bilang boleh mi'atu syukran, nanti ada lagi 20 syukran, 20 syukran. Nanti didengar oleh orang lain, oh syukrannya ada 20 orang. Jadi boleh bilang syukran, boleh juga bilang alfu syukran, gaya orang Arab seperti itu. Atau dengan kalimat-kalimat yang sejenisnya. Misalkan kalimatnya kalimat doa. Jazakallah, semoga Allah membalasmu ahsanal jaza, dengan balasan yang terbaik. Nah, itu doa seperti itu boleh. Itu juga maksud dalam bab syukur kepada makhluk. Lil mu'iri, bersyukur kepada orang yang meminjamkan. Kalau musta'ir yang meminjam, mu'ir yang meminjamkan. Nah, jadi sewajarnya bagi orang yang meminjam untuk bersyukur. Ambil wudhu dulu. Sudah. Jangan sampai ustadznya lagi ngomong, lagi mikir Fir'aun. Berapa besar istana Fir'aun. Mensyukur kepada orang yang meminjamkan. Dzalika, itu maksudnya buku atau kitab. Wala yutilu, dan tidak memanjangkan maqamahu, keberadaan buku tersebut, indahu, di sisinya. Min ghairi, tanpa ada ya. Wala yutilu maqamahu, tidak memanjangkan keberadaan kitab tersebut, indahu, di sisi orang yang meminjam, min ghairi hajatin, tanpa adanya kebutuhan. Sengaja telat-telat balikin kitab, karena kitab itu sumber ilmu. Orang yang punya kitab bisa saja dia mengulang. Nanti dia nggak bisa ngulang karena bukunya kita tahan. Nanti lagi. Jangan. Kalau sudah nggak ada kebutuhan, cepat segerakan untuk mengembalikan. Bal yarudduhu, tetapi yarudduhu, dia mengembalikannya ya, mengembalikan kitab tersebut ajilan, sesegera mungkin. Ajilan, sesegera mungkin. Idza, apabila qada, dia telah memenuhi hajatahu, kebutuhannya, minhu, daripada kitab tersebut. Jadi bagi orang yang meminjam, dia jangan terlalu lama menahan kitabnya, tapi mengembalikannya sesegera mungkin apabila urusannya dengan kitab tadi sudah selesai. Hajat dia ke kitab tadi itu sudah selesai, kembalikan kepada yang punya. Wala yajuzu, dan tidak boleh ayyuslihahu, memperbaiki kitab tersebut. Misalkan ada rusak, nggak boleh diperbaiki langsung. Meghairi, tanpa izni sahibihi, izin dari yang punya kitab. Bighairi idni sahibihi, tanpa izin orang yang punya kitab. Jadi kalau kita pegang kitab orang minjam rusak, mungkin dia pengen dijilid, datang kita mungkin jilidnya beda dengan yang dia inginkan.
Nah, makanya kenapa tidak boleh langsung nah, minta izin terlebih dahulu. Nah, setelah diminta izin, oh begini boleh saya jilid, boleh silakan, yang penting kitabnya bagus lagi, boleh, baru kita boleh lakukan. Kalau misalkan bisa saja kita pinjamkan jadi robek atau apa gitu kan. Wala yuhashihi, dan tidak boleh membuat catatan pinggir. Nah, cerai kan biasa tuh, kitab dulu itu, ini kitab dulu ya. Kitab dulu itu biasanya tuh di tengah itu isinya, di sampingnya tuh ada tulisan lain lagi. Nah, itu disebut dengan hasyiah, catatan pinggir. Nah, itu catatan pinggir. Catatan pinggir itu boleh juga kita yang nulis sendiri. Nah, ulama lagi dulu nyalinnya begitu. Jadi yang di tengah itu disalinnya di samping untuk keterangannya. Nah, itu. Cuma diambil berapa nih? Sekitar segede inilah. Sebelah sini sama sebelah sini. Sama di atas sama di bawah. Nah, diambil. Kayak kalau kita nulis skripsi itu kan kayak ada margin ya. Nah, dibikin margin begitu supaya bisa ditulis. Nah, untuk catatan pinggir. Nah, dulu begitu cara nulis buku. Tapi bukan di kitab yang dicetak ya. Ini kitab yang kita misalkan kita tulis. Atau kalau misalkan kitab yang dicetak yang seperti ini yang biasanya sudah ada bagian pinggirnya, ini kan ada bagian pinggir nih, kita coret-coret nih sebagai catatan pinggir. Misalkan coretnya begini. Nah, kita tuliskan. Nah, kan biasa begitu, nggak boleh. Kalau belum minta izin sama yang punya kitab, rusak kitab orang. Nah, makanya kalau pinjam barang orang sebagaimana yang dipinjam, seperti itulah kita pertahankan, kecuali sudah kita kembalikan. Ustadz, rantainya saya ganti motornya dengan rantai yang lebih bagus karena rantainya udah jelek. Minta izin dulu. Mungkin dia pengen diganti dengan merek yang A, datang kita ganti dengan merek B, ya kan? Nah, jadi 2 kali kerja. Jadi lebih baik minta izin terlebih dahulu, jangan langsung ganti. Begitu juga dengan urusan buku. Wala yuhashihi, tidak memberi catatan pinggir. Wala yaktuba syai'an, dan tidak menulis sesuatu. Fi bayadi, di putihnya, fawatihihi, pembukaan kitab tersebut, wala khawatimihi, ataupun di akhir kitab tersebut, illa, kecuali idza alima, apabila dia mengetahui ridha sahibihi, keridhaan pemilik kitab. Jadi nggak boleh coret-coret, kan biasanya kitab tuh ada yang putih ya, makanya dulu namanya kitab kuning karena kertasnya kuning. Nah, kuning tuh. Nah, coba kalau dulu cetaknya kertasnya hijau, jadi kitab hijau. Nggak ada lagi kitab kuning, kitab hijau. Tapi sekarang nggak ada lagi kitab kuning. Semua kitab sudah putih sekarang. Karena kertas kuning sudah tidak dipakai. Sekarang semua kitab jadi kitab putih, tapi belum ada yang nyebut kitab putih. Nah, tidak ada yang nyebut kitab putih. Nah, dimaksud di situ yang di bagian yang kita baca tadi itu kan nanti ada bagian-bagian putih itu antara satu baris dengan baris yang lain, antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Ataupun di awal, kalau di awal itu biasanya kalau buku itu dia kadang-kala, nah ini kan ada kosong nih. Nah, jangan coret-coret di sini. Ini buku ini saya pelajari dari tanggal sekian. Nah, enggak ada gitu coret-coret kan? Jangan tulis apapun. Biarkan sebagaimana aslinya. Begitu juga di bagian akhir. Nah, banyak betul tuh kosongnya. Kita coret-coret. Saya sudah selesai menamatkan kitab ini tanggal sekian, jam sekian, tulis. Buku orang tapi. Kan buku kita. Nggak boleh. Kecuali dapat izin. Kalau buku sendiri nggak apa-apa. Nah, teman-teman tuh kalau mulai kitab buku tuh, saya belajar kitab ini tanggal sekian, jam sekian sama ustadz ini di tempat ini. Boleh ditulis. Jadi itu memori. Sejarah. Begitu tamat nanti tulis lagi di belakang. Saya sudah menamatkan belajar kitab ini tanggal sekian, ya. Tidak hadir, semua pertemuannya adalah 63 kali. Saya cuma hadir 6 kali. misalkan dari 63 kali 6 kali cuma hadir. Berarti nggak jadi tamat ya? Oh, tamat. 63 kali 6 kali hadir. Allahu Akbar. Kita lanjutkan. Wala yusawwiduhu, dan juga tidak mau hitamkannya. Ya. Hitamkannya misalkan kalau dulu kan biasanya pena itu kan di apa namanya istilah dulu? Dia disuruh pakai pisau ya. Nah, kita waktu kecil-kecil dulu juga begitu kan, sebelum ada raut itu kan juga pakai bawa pisau lipat itu kan. Nah, itu kalau jatuh ke buku kan, kalau kita hapus kan jadi kotor tuh.
Nah, jadi jangan boleh dibikin hitam. Ataupun hitamnya karena yang lain. Contoh kalau dulu ulama-ulama dulu kan pakai tinta. Nah, tinta taruh di sini nih. Atau taruh di atas kitabnya, jatuh, kotor, jadi hitam. Nggak boleh. Makanya jaga betul kitab yang kita pinjam. Jadi barang yang kita pinjam itu bukan barang kita, barang orang lain. Maka harus dijaga dengan baik. Wala yu'iruhu ghairahu. Wala yu'iruhu ghairahu, tidak meminjamkannya kepada orang lain. Jadi nggak boleh buku kitab yang kita pinjamkan lagi ke orang lain. Padahal itu bukan kitab kita. Sama seperti teman-teman ngekos. Kos teman-teman itu kan sudah ada sewanya tuh. Nah, misalkan sewa setahun, tinggalnya 8 bulan, masih ada 4 bulan, tiba-tiba ngalihkan sewa secara sepihak kepada teman, haram hukumnya. Kok ente ngalihkan sewaan ke orang lain seenaknya? Tapi kan saya sudah bayar. Betul, tapi barangnya bukan barang ente, barang orang lain. Minta izin dulu sama yang punya barang. Nah, nggak boleh, haram. Para ulama hanya membolehkan kalau dalam sewa menyewa hanya dibolehkan kepada ahli waris. Ayah ke anak, adik ke abang, ke ahli waris saja. Itu dibolehkan tanpa minta izin kepada yang punya barang. Nah, itu kalau dalam urusan sewa menyewa. Nah, kitab, kalau kitab kan bukan sewa tadi. Ini kasusnya kan pinjaman. Tetap nggak boleh dialihkan walaupun ke adik sendiri. Karena pinjaman kita hanya menggunakannya saja, tidak boleh untuk dimanfaatkan selain dari batasan ataupun kesepakatan dari apa yang sudah kita sampaikan kepada pemilik kitab saat kita meminjam. Nggak boleh lebih. Bisa dipahami? Nah, jadi nggak boleh dipinjamkan ke orang lain. Jadi kalau ada orang tiba-tiba minta pinjam, bagaimana? Maaf, kitab ini saya pinjam, saya tidak boleh meminjamkan lagi kepadamu karena hukumnya haram. Kecuali saya tanya dulu sama yang punya kitab, boleh atau tidak. Nah, begitu juga teman-teman naik motor, pinjam punya teman, nggak boleh ngasih ke orang lain, pinjam lagi. Kan kita sering tuh kayak begitu kan? Pinjam motor, pergi ke tempat nongkrong mana, tiba-tiba ada, pinjam motor lu ya, ambil aja. Padahal bukan motor kita itu, motor pinjaman juga kita. Nggak boleh. Saya kasih tahu dulu sama yang punya motor. Kalau dia katakan boleh, saya kasih. Kalau tidak, maaf. Nggak boleh. Itu hukumnya begitu. Tapi itu hukum itu sering sekali sudah tidak berlaku di masyarakat, apalagi di kalangan anak muda. Diterobos saja udah. Nah, kita pinjam punya orang lain, kita pinjamkan lagi ke orang lain, padahal bukan barang kita. Nah, bagaimana mungkin kita meminjamkan barang orang lain? Nggak boleh, haram hukumnya. Sudah, kita lanjutkan. Wala yuwaddi'uhu, dan tidak meninggalkannya li ghairi darurah, tanpa adanya kepentingan. Ya, bukunya kita tinggalkan seenaknya di mana saja. Udah buku pinjaman kita tinggalkan di mana saja kita suka. Sama juga dengan barang-barang yang lain. Nggak boleh ditinggalkan barang pinjaman itu sesuka hati kita. Harus dirawat, harus dijaga. Setiap bentuk pinjaman, apapun itu, wajib dirawat. Hukumnya wajib. Kalau tidak, bagaimana? Berdosa. Hukumnya dosa. Jadi kalau misalkan nggak ada kepentingannya, nggak ditinggalkan. Kecuali misalkan ada kepentingan. Buku itu kalau dibawa misalkan hujan deras, takut basah, tinggalkan di sini, titipkan di tempat yang benar, titip sama orang yang di sini, tolong ini buku orang lain, jangan sampai ini sampai rusak, saya bisa dosa. Kalau saya mau bawa ini hujan keras, takutnya nanti basah buku orang. Nah, jadi seperti itu. Itu baru disebut dengan adanya kepentingan. Wala yansakhu minhu, tidak boleh mencatat dari buku. Nggak boleh catat apapun dari buku tersebut. Bi ghairi idni sahibiha, tanpa izin pemilik buku, pemilik kitab. Jadi kitab, iya, nggak boleh disalin. Nggak boleh salin itu yang ada di dalam kitab tersebut sebelum minta izin sama yang punya kitab. Tapi kan ilmu, Ustaz, betul, ilmu itu sudah dikumpulkan, dibeli sama seseorang, maka kumpulan itu menjadi milik dia. Maka kalau kamu mau menyalinnya, kamu harus minta izin. Nah, ini ada buku, beberapa buku di sini. Siapapun yang naruh buku di sini, maka taruh dengan izin. Jangan cuma naruh dengan izin. Kali ada yang baca dia salin, kalau nggak ikhlas bisa dosa itu yang salin. Jadi begitu. Jadi kalau menaruh buku di sini, ini saya taruh, semoga siapapun yang menyalin buku ini, siapapun yang membacanya dapat ilmu, dan insya Allah yang punya buku dapat pahala.
Begitu caranya. Jadi biar bebas dari hukum. Kalau kita dapat satu buku misalkan kayak di masjid misalkan, kan ada di rak-rak itu ya. Nah, itu boleh kita salin karena memang sudah ditaruh di situ, memang kepentingannya untuk dibaca. Seperti Al-Qur'an di rak di masjid. Nah, itu memang sudah dialokasikan. Atau di perpustakaan. Kalau kita masuk perpustakaan kan memang sudah dialokasikan. Tapi kalau enggak, masuk ke rumah orang, tiba-tiba ada lemari buku, ambil aja, kita salin aja. Nggak boleh, minta izin dulu sama yang punya buku, punya kitab. Rumah orang, privat punya, bukan dibuka untuk publik. Jadi kita minta izin, Ustaz, saya boleh lihat buku itu. Begitu ada ini, saya boleh salin ini sedikit, ini kayaknya menarik sekali ini. Minta izin sama yang punya kitab. Nggak boleh ambil, buka seenaknya, salin seenaknya, taruh lagi. Nggak minta izin. Yang punya buku lihat aja. Luar biasa. Ada dua, ya. Nah, itu tidak punya adab, ya. Nah, nggak punya adab seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Wa idza nasakha minhu, dan apabila nasakha minhu, dia menyalin dari kitab tersebut, biidni sahibiha bihi dengan adanya izin dari pemiliknya. Ini sudah ada izin. Fala yaktubu minhu, tidak boleh dia menulis sesuatu pun dari buku tersebut, wal qirtasu fi batanihi, sedangkan kertas yang tempat dia salin tersebut di atas buku tersebut. Mana ada kertas lembar? Jadi ini buku saya pinjam misalkan, saya taruh bukunya di sini, lalu ambil kertas, taruhnya di atas buku ini, di atas buku. Kenapa nggak boleh? Membekas pensil, pena, atau membekas di buku, akhirnya membuat bukunya tidak lagi sesuai dengan yang waktu kita pinjam pertama sekali. Jadi kalau nyalin bagaimana? Taruh kitabnya dengan bagus, kita salin di tempat yang lain. Jangan di atas kitabnya kita salin, kertasnya itu. Bisa dipahami? Au ala kitabatihi, atau menulisnya di atas kitab itu langsung. Kita salin, tapi kita salin langsung di kitabnya. Ini dahsyat lagi ini. Luar biasa, ini kitabnya kayaknya mau dibawa pulang kayaknya. Wala yada'ul mahbarata alaihi, dan juga jangan meletakkan, wala yada'a ya. Wala yada'a, tidak meletakkan al mahbarata, tempat tinta. Mahbarah hibrun, tinta. Mahbarah tempat tinta. Alaihi, di atasnya, di atas buku. Jadi kan dulu kan orang kalau nulis pakai tinta tuh ya. Celup, tulis, celup, tulis. Nah, ini enggak. Tulisnya di sini, tapi tintanya di sini. Di atas buku. Buku yang disalin enggak boleh. Hukum ini di zaman kita karena udah nggak pakai tinta, masuk yang lain. Taruh apa, kalau misalkan pakai pensil ya rautan atau apapun tuh, atau yang lain-lain. Kalau tulis pulpen, taruh kopi, ya betul, taruh kopi, ya kan? Walaupun kopi majelis tetap nggak boleh, tetap nggak boleh. Kenapa? Karena buku pinjam, ya nggak boleh. Jadi pun kalau boleh salin harus dijaga kitabnya. Makanya ambil dengan baik, letakkan di tempat yang baik, kemudian kita salin. Jangan kita letakkan kertas di atas buku tersebut, jangan taruh apapun di atas kitab tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Sudah bisa dipahami? Itu hukum orang yang meminjam, adab orang yang meminjam buku, itu adab. Jadi dipraktekkan, dan itu sering terjadi. Misalkan teman-teman tuh di kuliah kan suka mungkin pinjam buku, pinjam apa segala macam, tuh dipraktekkan. Tinggalkan budaya-budaya lama yang bebas itu, gunakan budaya yang beradab seperti ini. Ya. Ats-tsalitsu, yang nomor 3, yang ketiga. Yang ketiga, idza nasakha, apabila dia menyalin, min kitabin, dari suatu kitab, au tala'ahu, atau dia mengkaji kitab tersebut. Ya, tala'ah, mutala'ah, mengulang ya, mengulang atau mengkaji. Fala yada'ahu, jangan dia letakkan kitab yang dia telaah tersebut atau kitab yang dia salin tersebut alal ardi, di atas lantai, mafurushan, dengan cara terbuka. Nggak boleh buka begini taruh di atas lantai langsung. Nah, kecuali lupa. Kalau lupa langsung tarik. Nah, nggak boleh. Bisa dipahami? Jangan taruh langsung di atas lantai. Ini bab adab. Kalau ditaruh haram nggak Ustaz? Nggak haram. Tapi tidak punya adab. Ini babnya adab. Makanya adab itu lebih tinggi terkadang dari. Makanya kalau ada adab, hukum itu lebih istimewa. Karena adab menyempurnakan hukum. Memang tidak haram, tapi kalau ada adab lebih indah dipandang. Bisa pahami ya? Baik.
Tapi bagaimana kalau saya harus meletakkan itu, Ustaz, di lantai? Kan kadang-kadang kita susah. Bila ada orang terbiasa, belum kadang tentu ada orang terbiasa catatnya sama megang begini. Sedangkan kursi nggak ada, semua nggak ada. Bagaimana caranya? Ya kan? Tetap harus nulisnya di lantai kan? Bagaimana caranya? Ah, dijelaskan di sini. Bal yaj'aluhu bal, tetapi yaj'aluhu, kitab itu dibuat oleh si yang menyalin tadi atau yang mengulangnya, baina kitabaini, di antara dua kitab. Jadi ada dua kitab lain, dia taruh di tengah. Nah, jangan sendiri dia di atas lantai. Nah, taruh di antara dua kitab yang lain. Au syai'aini, atau dua sesuatu atau dua hal. Hal itu apa aja boleh. Misalkan HP satu, apalagi satu lagi mungkin, ya. Taruh HP di sini, atau mungkin di sini laptop, taruh kitab di situ. Jangan sampai dia sendiri terbuka begitu, tapi ada dua hal yang lain yang berada bersamanya. Sedangkan dia ada di tengah. Bisa dipahami? Nah, jangan langsung taruh di lantai. Baik. Au karasil kutubil ma'rufah. Atau karasi jamak dari kursi. Ya, tempat duduk kursi ya bahasa Indonesia. Kan ada ke bahasa lain. Ya kan? Kalau bangku namanya maq'ad kalau di dalam bahasa Arab. Bangku itu tempat duduk yang panjang gitu ya. Yang panjang, bisa duduk rame-rame. Kalau kursi itu biasanya sendiri ya. Karasil kutub, kursi buku, kitab al-ma'rufah yang terkenal. Pernah nggak lihat yang biasanya tempat taruh Al-Qur'an itu yang kayak begini tuh? Hah? Apa di sini namanya? Di sini rekan. Oh, lekan. Ah, lekan namanya. Oh, lekar. Nah, tempat saya namanya grehan. Nah, grehan namanya. Di sini lekan. Nah, rehar juga. Nah, itu tempat taruh buku itu yang begini, ya, taruh buku. Nah, kita kan juga ada meja di sini ya. Nah, taruh itu di atas buku tuh. Nah, itu yang disebut dengan karasil kutub al-ma'rufah. Kursi buku kitab yang terkenal. Kursi itu bisa tempat letakkan atau tempat duduknya kitab. Nah, gitu ya. Nah, itu biasanya seperti itu. Kalau ada, kita kan ada meja. Jadi kalau misalkan teman-teman belajar ya manfaatkanlah meja, jangan ditaruh di atas lantai. Sudah? Kaila, agar tidak yusri'a, mempercepat, taqti'a, pemutusan, habkihi, jilidannya. Nah, jadi kalau kita letakkan di atas lantai begitu kan dia buku kitab itu kan jadi terbuka begini. Nah, ini cepat rusak jilidannya. Tapi kalau di buku itu kan jadi begini. Nah, jadi nggak cepat rusak. Bisa dipahami? Jadi sampai begitu dijaga buku itu. Nah, kalau taruh langsung begini kan jadi begini nih. Cepat rusak. Kalau ini mungkin nggak, karena jilidannya pakai apa ini namanya? Staples. Tapi ada jilidan yang pakai lem. Ada jilidan yang pakai lem, yang apalagi kitabnya tebal-tebal tuh jilidan tuh, kalau dibuka begini tuh cepat sekali dia robek. Jadi lama-lama ada 2 atau 3 lembar tuh udah kecabut. Nah, kalau hilang itu hilang ilmu, putus. Ada halaman 101 pindah ke 103 atau ke 104. Mana 102, 103-nya? Hilang. Nah, karena sudah kecabut tadi. Nah, makanya kalau di atas tempatnya taruhnya begini, jadi dia tidak sampai, jadi bacanya begini. Nah, kalau ini nggak apa-apa karena staples kan bagus ya. Nah, tapi ada nanti buku-buku yang seperti itu. Maka buku-buku itu kalau pegang di tangan pun jangan begini pegangnya. Nah, tangannya begini nih. Kalau pegang di tangan pun jangan pegang begini, tapi pegang begini. Nah, begini pegangnya. Pegang pakai tangan kiri biar kita bisa membolak-balikkan dengan tangan kanan. Tapi bentuk tangannya begini. Jadi mengganti posisi yang tadi itu, kursinya tadi itu, kursi kitabnya tadi, kita ganti dengan tangan. Nah, begini. Ini kan sudah bisa. Cara membacanya bagaimana? Susah nih baca begini. Begini cara bacanya. Ketika baca sebelah sini ya miringkan begini, sebelah kiri miringkan. Sudah dipahami? Baik, kita lanjutkan. Wa idza, dan apabila wada'aha, dia meletakkannya, nya itu kembalinya ke kitab-kitab. Jadi banyak kitab. Ya.
wada'aha, apabila dia meletakkan banyak kitab, fi makanin masfufatin, pada tempat yang dalam posisi bertumpuk. Nah, kan biasa dulu itu orang nyimpan kitab bukan kayak kita. Kalau kita nyimpan kitab kan sekarang begini, berdiri ya. Dulu enggak, orang nyimpan kitab tuh ditindih, nah, ditumpuk. Dulu ditumpuk-tumpuk tuh masfufah namanya. Nah, tumpuk. Kalau kita kan sekarang begini ya, nah, begini ini. Pinggir-pinggir ya. Makanya kan banyak cetakan tuh di sini ada tulisan tuh biar kita mudah nandain, kan begitu sekarang pengaturan perpustakaannya ya. Nah, dulu enggak begini. Begini ke atas. Nah, kalau berada kitab-kitab tersebut di tempat-tempat yang seperti itu bertumpuk, yang sama seperti itu tuh. Nah, sama seperti itu. Faltakun, maka hendaklah ala karasi, di atas kursi. Kursi itu misalnya kursi kitab tadi itu. Maka jangan ditumpuk di atas lantai. Tumpuk di atas kursi ya, bisa juga dalam bab ini di atas meja ya, seperti itu di atas meja. Kalau nggak punya meja bagaimana Ustaz? Au tahtaha, ataupun di bawahnya khasyabun au nahwahu, ataupun di bawahnya itu ada kayu. Nah, taruh kayu lalu tumpuk kitabnya. Nah, ataupun selain kayu au nahwahu, atau yang selainnya, bilih kayu atau apa yang keras atau besi atau apalah pokoknya yang tidak sampai membuat kitab cepat robek, membuat kitab cepat rusak. Nah, kalau di lantai langsung, kalau lembab, habis sudah kitabnya. Tunggu sebulan langsung datang rayap. Kata rayap, makanan awak nih, kata dia. Habis kitab kita digigit dia, ya kan? Nah, makanya cara menjaga kitab. Jadi ini bab bagaimana cara kita menjaga kitab. Jadi sampai diatur begitu adabnya. Saking kita muliakan kitab, cara menjaganya pun diatur. Wala yadha'aha, dan jangan dia letakkan kitab-kitab tersebut alal ardi, di atas lantai atau di atas bumi, di atas lantai. Kalau apalagi dulu, kalau dulu kan nggak ada ubin ya. Dulu kan lantai itu ya tanah. Ya. Nah, kalau sekarang pun di ubin kan kadang-kadang lembab dia kan. Nah, jangan diletakkan langsung di atas lantai. Makanya saya pengen di majelis ini nanti setiap kita kumpul jangan ada buku yang ada di lantai. Letakkan di atas meja tuh, ada meja, ini ada lemari, susun dengan baik. Nah, jangan diletakkan di atas lantai. Kasihan buku-bukunya. Kaila, supaya tidak tatanadda. Tatanadda artinya terkena tetesan-tetesan kecil. Tetesan kecil macam-macam ya penyebabnya ya. Bisa karena dia berembun, bisa juga karena tetesan kalau sekarang ya AC, atau karena tetesan-tetesan yang lain, misalkan tetesan kena kopi lah, kena minuman atau apa ya, itu namanya tatanadda. Au tabla, ataupun basah. Basah karena tumpah air, apalagi kalau naruh dekat di situ, kalau hujan arah hujan itu kan di bawah angin ya, lalu tiba-tiba masuk dari bawah mengalir, kena kitab jadi basah. Nah, jadi maka kenapa tidak diletakkan di atas lantai. Wa idza wada'aha, apabila dia meletakkan kitab-kitab tersebut ala khasyabin, di atas kayu. Yang tadi kan kalau di lantai kan kita letakkan kayu di bawahnya, nggak boleh langsung di lantai ya. Nah, kalau diletakkan di atas kayu au nahwihi, ataupun selain dari kayu sejenisnya atau apapun itu bentuknya, apakah besi atau apa gitu, ja'ala fauqaha, dia jadikan di atasnya, wa tahtaha, dan di bawahnya, ma yasunuha, apa-apa yang menjaga kitab-kitab tersebut, amma, dari apa-apa, yusadimuha, yang menyebabkan dia bertabrakan atau tersentuh, min haitin, daripada dinding, au ghairihi, dan selainnya. Jadi kalau kita tumpuk taruh di atas kayu tadi di samping itu, ya, maka diberi batasan baik di bawah kayunya ataupun di atas, ya, yang menyebabkan batasan itu kalau diletakkan di sisi atau di pinggir di pojok, pembatas itulah yang terkena dengan dinding, bukan kitabnya. Lah, kenapa hukum dinding tidak boleh begitu? Lantai dengan dinding disamakan. Jadi kalau dinding bisa rusak, ditakutkan di lantai juga bisa rusak, tiba-tiba mungkin turun rayap. Jadi diberi batasan pelindung. Nah, untuk apa diberi pelindung? Supaya tidak terkena langsung dengan dinding ataupun dengan yang lainnya, bukan cuma dinding. Sama kayaklah kita dagang lah, beras. Mana ada orang naruh beras langsung di lantai, nempel langsung di dinding? Ada?
Nggak ada, datang semut habis tuh. Maka dia taruh di atas kayu. Kemudian dia tarik sedikit dari lantai. Ada selah. Jangan langsung nempel dengan itu urusan gula. Nah, buku pun walaupun dia tidak dimakan, tapi karena dia makanan rohani, harusnya lebih diperhatikan dibanding gula yang cuma hanya jadi makanan badan. Bisa dipahami? Wa yura'il adab, dan dia harus menjaga adab. Fi wada'il kutub, ketika meletakkan buku-buku. Jadi letakkan buku tuh nggak bisa seenaknya, habis baca buku, taruh buku. Tadi ngambil buku begini, begitu taruh, begitu. Oh, boleh, ada adab. Ambilnya bagaimana dulu tadinya? Begini ambil bukunya. Ambilnya begini, begitu kembalikan juga begini. Jangan begini. Kenapa jadi begitu? Tadi memang ngambil begitu. Kalaupun ngambilnya tadi begitu, balikinnya tetap harus begini. Itu namanya adab. Makanya kalau misalkan bukunya nggak rapi di sini, berarti belum belajar bab ini. Ini kalau sudah belajar bab ini masih nggak rapi juga, memang orangnya nggak beradab. Nah gitu hukumnya, betul nggak? Nah, insya Allah karena sudah dapat ilmu kan jadi hati-hati. Oh ya, sudah dapat ilmunya, saya harus praktekkan, saya harus amalkan. Nah, jadi kita jadi menjaga. Sama ini lakunya bukan cuma di sini, di rumah begitu, di kampus begitu, di rumah teman, kita datang ke rumah teman juga sama. Ngelihat buku, kita ambil satu tadi, bukunya begini. Di rumah teman misalkan, buku teman ya, kita pengen lihat, pengen baca, ambil kita baca. Jangan balikin lagi begini. Taruh dengan baik. Kata, wah kok jadi rapi buku gua? Udah belajar adabul alim wa ta'alim. Wah saya harus belajar juga nih kata teman. Kan jadi dakwah juga itu. Iya. Wa yura'il adab fi wad'il kutub. Jadi harus dijaga adab dalam meletakkan buku-buku atau kitab-kitab. Bagaimana cara meletakkannya? Menjaga adab pada kitab-kitab itu dengan bagaimana caranya? Di sini disebutkan bi'tibari ulumiha. Sesuai dengan ilmu yang tertulis pada kitab tersebut. Ini kitabnya kitab apa? Nah, semakin penting ilmu tersebut, maka adab kita dengan kitab tersebut harus lebih tinggi. Gitu. Jadi tidak sama kita harus beradab dengan semua kitab. Harus punya adab ketika kita berhubungan dengan semua kitab. Kitab agama, kitab umum pun sama. Oh, ini kan bukan kitab fikih. Ini kitab apa? Kitab teknik industri, lempar. Nggak ada dalam Al-Quran. Nggak boleh. Jaga dengan baik. Cuma menjaganya tentu kitab fikih jauh lebih harus kita jaga adabnya daripada kitab tadi. Karena ini umum agama. Bukan berarti ketika ini dijaga dengan lebih baik terus yang satunya lagi terus nggak dijaga dengan adab. Enggak, dua-duanya dijaga dengan adab. Bisa dipahami? Teman-teman kan punya kitab tuh, diktat kuliah tuh. Dijaga dengan baik. Itu sumber ilmu. Orang yang tidak menghargai sumber ilmu maka tak pantas berilmu. Gitu. Bisa dipahami? Jadi muncullah 3 komponen dalam kita menuntut ilmu itu. Guru, perangkat pembelajaran, termasuk diktat kuliah, dan tempat belajar. Kalau 3 ini tidak dihargai, nggak perlu berilmu, nggak ada barakah dalam ilmunya. Sampai kiamat nggak barakah. Orang bisa pintar, tapi kelakuannya pasti kayak setan. Mana dalilnya Ustaz? Lihat siapa yang korupsi sekarang. Orang bodoh, orang pintar. Siapa yang korupsi sekarang? Orang bodoh, orang pintar. Orang pintar. Kenapa? Ilmunya hebat, tapi barokahnya nggak ada. Ada barokah ilmunya. Bisa pahami? 3 komponen itu wajib. Nah, yang bagian guru sudah kita bahas jauh. Ini sudah membahas masalah buku. Tempatnya pun kan juga kita bahas nih. Di mana letakkannya segala macam itu juga sudah mulai kita bahas kan. Jadi harus diperhatikan 3 hal itu. Yang tidak memperhatikan 3 hal itu, sesungguhnya dia tidak pantas untuk berilmu. Kalaupun dia dapat ilmu, dia pintar dengan ilmu itu, pintar ilmunya tidak akan bisa memberi barokah pada hidupnya. Makanya orang berilmu, orangnya pintar, tapi kelakuannya nggak bisa kita bedakan dengan yang bukan manusia. Kenapa? Karena nggak ada barokah. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Jadi meletakkan buku itu harus diperhatikan adabnya.
bi'tibar ulumiha, disesuaikan dengan ilmu-ilmunya, wa syarafiha, dan kemuliaannya. Jadi buku semakin mulia isinya, makin lebih harus dijaga. Au musannifiha, atau juga karena pengarangnya. Jadi nama pengarang itu mempengaruhi kitab. Semakin alim pengarangnya, maka kitab tersebut makin harus kita jaga adabnya. Kenapa? Takriman lahu, pemuliaan kepada yang punya ilmu tersebut. Teman-teman, saya beli baju, harganya 10 juta, lalu saya pakaikan ke badan pencuri, baju itu nggak mulia. Saya ulangi, saya beli baju 10 juta harganya, saya pakaikan baju 10 juta itu ke badan maling, nggak mulia baju itu. Tapi saya beli baju 30.000, saya pasang ke badannya ulama, mulia baju tersebut. Betul? Jadi bukan harganya, siapa yang menggunakannya. Barang itu bersentuhannya dengan siapa. Ketika bersentuhan dengan Nabi, orang datang cium barang tersebut. Ya ada pedang siapa nih? Pedang Nabi dicium. Bukan pedangnya yang mulia, Nabinya mulia, dan itu menjadi mulia karena berhubungan dengan orang yang mulia. Coba kalau pedang itu berhubungan sama maling, jangankan dicium, dilempar sama orang. Alah, mak punya si Anu. Betul nggak? Bukan, pedang mah tetap pedang. Ini bahan yang buatnya juga. Bahkan katanya ada pedang yang dipakai Nabi itu berasal dari negeri Cina, yang belum Islam. Kok bisa barang yang dibuat oleh orang yang belum masuk Islam, tapi ketika berada di tangan Nabi jadi mulia? Karena tidak ada hukum pada benda. Hukum pada benda ketika bersentuhan dengan kemuliaan orang yang menggunakannya. Maka ketika kita baca di sini, kenapa kitab? Karena diperhatikan penyusunannya berdasarkan pengarangnya, bukan kitabnya yang mulia, tapi dia berhubungan dengan kemuliaan orang yang menuliskannya. Mudah dipahami? Mudah dipahami? Jadi jangan perlakukan kitabnya Buya Hamka sama dengan kitabnya Adi Armando. Jangan. Nggak boleh. Loh, ini kan hukumnya begini. Ini contoh. Betul nggak? Contoh. Nggak boleh. Bisa dipahami? Wa jalalatihim, dan kemuliaan kedudukan mereka. Kedudukan mereka ini mereka pengarang-pengarang, ya. Jadi berdasarkan para pengarangnya dan kedudukan mereka. Semakin alim, semakin dimuliakan bukunya. Bukan bukunya yang dimuliakan, tapi buku itu menjadi mulia karena, makanya kan kalau baju Nabi itu sampai dicium, dibawa tawarruk. Kenapa ditawarruk? Mintain barokah. Maksud bukan diminta ke bajunya, tapi diharapkan itu sebagai wasilah, perantara. Kenapa? Karena baju itu bersentuhan dengan, makanya timbul pendapat berbeda di kalangan para ulama fikih. Mana yang lebih mulia? Tanah Masjidil Haram atau tanah Madinah? Tanah Makkah atau tanah Madinah? Ada perbedaan. Tapi di bagian selain dari Masjidil Haram, Ka'bah, ya, sepakat semua ulama bahwa yang tanahnya Madinah itu lebih baik daripada tanah Makkah. Kenapa? Karena sebab diinjak Nabi. Dengan sebab diinjak Nabi. Bagian yang ada di dalam rumah Nabi itu lebih mulia daripada seluruh masjid Nabawi. Makanya kenapa Raudhah itu mulia? Disebut dengan Raudhatun min Riyadil Jannah, taman dari taman-tamannya surga. Kenapa? Karena itu dianggap bagian dari tempat Nabi. Nah, jadi mulia. Karena itu bagian dari, sebagiannya dari kamar Nabi, sebagiannya tempat beliau duduk, sebagian lagi tempat mimbar Nabi. Makanya dianggap mulia. Makanya batasannya antara mimbar sampai dengan kamar Nabi, khususan Nabi itu. Dan itu jauh lebih mulia daripada di belakang atau di pojok manapun. Kenapa? Karena persentuhan tempat itu dengan Nabi lebih banyak daripada tempat yang lain. Makanya diberi kekhususan. Sebab? Dan itu berlaku bukan hanya pada Nabi saja. Coba kita ketemu dengan ustadz, kemudian dengan ulama besar. Mana lebih duluan kita salam? Dengan ulama besar.
ustadznya kita salam, tapi setelah kita salam ulama besarnya. Kenapa? Kita harus berikan penghormatan takrim kepada yang lebih darajahnya paling tinggi. Walaupun teman-teman belajar sama saya, ketika ada ulama besar, haram datang ke saya duluan. Haram. Secara hukum adab. Harus ngantri ke beliau dulu. Begitu. Bisa dipahami? Gampang? Fayada'ul asyrafa, diletakkan yang paling mulia, yang lebih mulia, alal kulli, atas seluruh kitab yang lainnya. Al asyrafa yang lebih mulia, alal kulli, atas seluruhnya, seluruh kitab-kitab tadi. Jadi kan tadi kita bertumpuk-tumpuk tuh banyak. Jadi yang paling mulia diletakkan paling atas. Jangan kitab Al-Quran ditaruh paling bawah, kitab komunisme taruh di atas Al-Quran. Hati-hati itu. Ingat baik-baik. Kadang-kadang kita pengen tuh baca gimana pendapat komunisme, bukan pengen ikut komunis, tapi kita pengen membaca pikirannya agar kita bisa mengkritisi, kan begitu. Kita perlu bukunya. Jangan letakkan buku itu kemudian di atas Al-Quran. Balikin Al-Quran yang nindih buku itu. Kalau perlu jangan ditaruh di satu tempat, pisahin. Jangan kitab bahasa Arab di atas kitab hadis, nggak boleh. Tapi kitab hadis di atas kitab bahasa Arab, karena lebih mulia hadis daripada bahasa Arab. Mana yang di atas, bahasa Arab atau bukunya Charles Darwin? Arab, taruh bahasa Arab di atas, Charles Darwin di bawah bukunya. Cara mengaturnya. Jadi paling atas itu yang paling utama. Nah, itu kalau kita tindih ke atas tuh. Nah, saat kalau misalkan saya seperti kita kan sekarang kan pusakanya kan menyamping tuh. Bagaimana cara meletakkan? Taruh di bagian utama kitab-kitab yang utama, taruh pada bagian yang biasa tempat kitab-kitab yang tidak utama. Biasanya yang utama tuh di mana? Di tengah. Ya kan? Yang posisinya ada di tengah ruangan itu biasanya utama. Kalau misalkan kita bagi kiri kanan itu tengah itu jadi utama, maka atas bawah pun tengah jadi utama, karena kan bisa jadi bertingkat tuh. Nah, maka yang di tengah itu jadi utama. Taruh kitab-kitab yang paling mulia itu di situ. Maka Al-Quran jangan ditaruh di samping. Kita kan sering sekali tuh kalau misalkan di perpustakaan tuh Al-Quran selalu aja di samping. Al-Quran tuh di tengah. Kenapa? Karena dia yang paling utama. Itu kalau kita letakkannya menyamping. Kalau bertindih, Al-Qurannya di atas. Nggak ada buku yang bisa mengalahkan mushaf Al-Quran. Jadi wajib mushaf Al-Quran yang di atas. Jadi kalau ada di sini kitab Al-Quran yang tertaruh diletakkan di atasnya kitab yang lain, balik, ambil, putar, taruh Al-Quran di atas. Jangan sampai buku tersebut menindih Al-Quran. Wah, itu bagian dari adab. Bagian dari adab. Thumma yura'id tadrij, kemudian dia jaga urutannya. Nah, urutannya dijaga tuh. Bagaimana urutan yang dijaga? Nah, disebutkan di sini. Bagaimana urutannya? Dijaga tuh urutan penyusunannya itu kan tadi bertumpuk ya dari atas ke bawah ya, sifatnya vertikal. Fa in kana fiha, apabila di dalam tumpukan tadi tersebut, dalam kitab-kitab tersebut, mushafun, ada mushaf Al-Quran. Mushaf di sini maksudnya mushaf Al-Quran. Ja'alahu 'alal kulli, dia jadikan Al-Quran tersebut 'alal kulli, atas semuanya. Artinya kitab Al-Quran itu berada di atas semua kitab kalau ditindih. Bisa dipahami? Wal aula, yang paling utama, ini cara meletakkan kitab paling utama. Ayyakuna, ya, diletakkan Al-Quran tersebut fi kharitah. Kharitah itu kalau bahasa Arab artinya kalau sekarang peta. Dulu itu bahasa modern, Arab modern. Kalau bahasa Arab dulu itu tempat gelantungan yang naruh sesuatu yang terbuat dari kulit. Nah, itu namanya kharitah. Digelantung dan nanti ada tali, ataupun bisa juga dipaku di dinding. Dia terbuat dari kulit. Itu disebut dengan kharitah dulu. Nah, dulu mana ada orang bikin perpustakaan kayak kita sekarang. Nah, maka bikinnya manual seperti itu. Jadi ada jahitan dari kulit, lalu digantung ke atas, ya, atau kasih paku di dinding. Nah, baru ditaruh kitab. Makanya naruhnya itu nggak bisa menyamping, ditaruhnya itu ke atas, bertindih, menumpuk. Sebab? Nah, itu nama kharitah. Dzatu urwatin,
Urwah itu artinya yang diikat. Zatu urwah yang punya ikatan. Jadi tadi itu tempat yang tadi kain itu tuh punya ikatan, maksudnya punya gelantungan tuh. Diikat supaya nggak jatuh kan? Kenapa digelantung begitu saat di atas? Supaya tidak ditaruh di bawah. Di bawah. Makanya Al-Qur'an tuh ditaruhnya di tempat yang bagus. Cuma jangan lupa jangan sampai lupa diambil. Karena kan ada orang tuh naruh Al-Qur'an nggak pernah diambil di situ, karena nggak pernah dibaca. Jadi Al-Qur'an tuh jadi penghias. Ada lagi orang beli Al-Qur'an gelantungan mobil, bukan sih nggak boleh. Ada tuh beli Al-Qur'an kecil gelantung di mobil. Yang punya mobil nggak pernah baca Al-Qur'an. Wudhu dulu, udah bergoyang-goyang tuh. Perasaan saya nggak nyanyi tadi. Baik, sudah. Fi mismarin, yang diikat pada paku. Yang diikat pada paku itu artinya jadi ada paku, kemudian ditarik, kemudian diikat di paku tuh. Ya, kalau sekarang kan udah nggak model begitu lagi ya. Kalau sekarang tuh memang kita bikin rak khusus ya. Nah, kita rak khususnya itu sama. Cuma modelnya dulu seperti itu, model kita sekarang ya seperti rak buku tadi. Nah. Awatadin tahirin, ataupun pada tiang. Pada tiang yang suci, nadhifin, bersih, ya, tahirin suci, nadhif bersih, fi sadril majlis, di hadapan majlis. Nah, di hadapan majlis. Disitulah kalau misalkan mana hadap majlisnya, ke situ ya, ke situ. Nah, tiang itu bagaimana maksud tiangnya? Jadi ada, kalau bahasa kita sekarang tuh, kalau tiang tuh mungkin sekarang bukan lagi tiang, tapi lemari yang khusus itu, yang biasa di pojok-pojok rumah itu kan. Cuma biasanya kalau di rumah-rumah tuh dipakai buat untuk naruh perhiasan, ya kan, kuda lumping, itu kan, kristal, lain itu. Nah, dulu orang itu enggak, hiasannya kitab. Makanya beda kita datang ke rumah orang kaya dengan rumah orang miskin. Rumah orang berilmu kok, orang miskin. Orang berilmu. Orang kaya lebih banyak hiasan. Orang berilmu lebih banyak kitab. Nggak ada hiasan. Hiasannya itulah kitab. Makanya kita lihat kiri kitab, kanan kitab, depan kitab, belakang. Semua kitab. Ini mana kristalnya? Ya, itulah kristal. Nama bukunya. Kristal. Itulah kristal. Nama bukunya. Nah, buku tentang menceritakan tentang kristal. Dia nggak perlu beli lagi. Buku semua, buku. Nah, dan pernah siapa di sini yang pernah datang ke Lasem sama saya ya, Aris, Agus juga ya, sudah melihat bagaimana kan. Nah, jadi ketika saya ceritakannya udah kebayang kan, nggak ada hiasan macam-macam, karena kiri kanan depan belakang semuanya buku, lemari buku ya, penuh dengan buku. Nah, itulah rumah orang-orang berilmu itu begitu. Thumma kutubul hadits sirf, kemudian kitab-kitab hadis. Setelah Al-Qur'an di bawahnya kitab apa? Kitab hadis. Thumma tafsirul Qur'an, kemudian tafsir Al-Qur'an. Apa beda Al-Qur'an dengan tafsir Al-Qur'an? Kalau tafsir Al-Qur'an ada kalimat yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Karena itu adalah kata-kata yang ditulis oleh ulama tafsir. Maka tidak boleh disatukan antara Al-Qur'an dengan kitab tafsir. Kenapa harus duluan kitab hadis dari kitab tafsir? Karena dalam kitab tafsir itu ada kalimat yang ditulis oleh yang bukan Nabi, sedangkan hadis ada kalimatnya Nabi, lebih mulia. Maka urutannya Al-Quran, kitab hadis, bukan kitab syarah hadis. Kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, karena di situ ada banyak kalimat Nabi. Baru kemudian kitab tafsir. Di bawah kitab tafsir apa? Tafsir Al-Quran, kitab untuk mentafsirkan Al-Quran. Di bawahnya Tsumma Tafsirul Hadis, kitab tafsir hadis. Jadi kalau misalkan kita kasih contoh, Mushaf Al-Quran, Sahih Bukhari, kemudian tafsir Ibnu Katsir, kemudian di bawahnya Fathul Bari. Nah, diatur begitu. Jadi nanti kalau kita ini kan ada program bikin pustaka, jadi ngaturnya juga begitu tuh. Nah, semakin yang utama, semakin di tempat yang utama. Begitu cara mengaturnya. Tsumma Usuluddin, kemudian Usuluddin, kitab akidah yang berhubungan dengan akidah. Jadi mushaf Al-Quran, kitab hadis, kitab tafsir Al-Quran, tafsir hadis, baru kemudian kitab Usuluddin, kitab-kitab akidah. Nah, itu baru di urutan kelima. Yang keenam, usulul fiqh, kitab usul fikih. Bukan kitab fikih, kitab usul fikih. Kenapa nggak boleh mendahulukan fikih dan usul fikih? Karena fikih hasil, usul fikih proses untuk menghasilkan hasil.
Karena hukum nggak ada kalau nggak menggunakan usul fikih. Nah, makanya banyak orang yang ngambil buat fatwa sendiri tapi nggak ngerti fikih, nggak ngerti usul fikih, ini kacau balau. Penyusunan kitabnya aja salah. Apalagi ngamalin. Nah, pada usul fikih dulu. Summa kutubul fikih, baru kitab fikih. Nah, baru kitab fikih. Nah, kita ambil contoh lah. Saya baca dulu semua, nanti kita ambil contohnya ya. Summa nahwu, kemudian kitab nahwu. Summa saraf, kemudian kitab saraf. Kitab nahwu dan kitab saraf harus didahulukan kitab nahwu daripada kitab saraf. Apa beda nahwu dan saraf? Apa beda nahwu dan saraf? Ada yang tahu? Kitab nahwu, kitab bahasa Arab, kitab saraf, kitab yang diarabkan. Pokoknya ada Arab lah pokoknya di situ. Apa bedanya nahwu dan saraf? Biar tahu apa itu nahwu dan apa itu saraf. Coba diperhatikan. An-nahwu wa sarf. Ini dua ilmu yang ada di dalam bahasa Arab. Dua-duanya ilmu. Biar mudah cara memahaminya, karena kan nahwu di atas ya, saraf di bawah, tapi saya jelaskan dulu yang di bawah. Saraf itu dari asal kata sarrafa yusarrifu yang artinya merubah. Jadi ilmu saraf itu ilmu tahwilul kalimat. Ilmu yang merubah bentuk kata. Beli membeli, jual dijual. Nah, merubah-rubah itu masuk ilmu saraf. Contoh, misalkan Allah menyebut dalam Al-Quran, kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam. Itu kutiba itu apa itu? Kenapa bacanya kutiba? Kenapa enggak kataba? Kemudian alaikumus siyam. Siyam itu dari bahasa apa? Dari apa akar katanya itu apa? Nah, jadi itu tuh dibahas dalam ilmu makanya kan waktu beberapa kali itu saya pernah menjelaskan asal kata dalam bahasa Arab itu 3 huruf. Dari mana kita tahu? Dalam ilmu saraf. Makanya ada kalau di ilmu saraf itu kan kalau pakai kata ganti itu huwa huma hum, hiya huma hunna, pernah dengar ya? Nah, itu di saraf. Kalau di kata kerjanya apa? Ada yang pernah belajar soalnya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Nah, itu belajarnya di saraf. Kenapa belajar di saraf? Ketika ada kata itu di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, kita ketahuan. Contoh misalkan kata maghrib. Maghrib. Salat maghrib kan? Betul kan? Ini maghrib ini dari mana asal katanya? Dari ghin ra ba. Ghin ra ba. Kita baca ghariba. Ghariba, bukan gharaba ya, ghariba. Ghariba itu artinya tenggelam. Makanya kalau disebut penggelamnya matahari, gharibatis syamsu, matahari tenggelam. Nah, maghrib ini berasal dari riba. Kalau ini tenggelam, terus ini bagaimana cara mengartikannya? Kita lihat dari saraf tadi, fa'ala yaf'ilu fa'lan, masuk ke mana dia? Oh, ternyata ini ismu zaman, kata benda yang menunjukkan waktu. Berarti ini waktu tenggelamnya matahari. Makanya salat maghrib, salat waktu tenggelamnya matahari, gitu ngertiinnya. Taunya dari mana? Dari ilmu saraf. Mudah mami? Nah gitu. Kalau ilmu nahwu itu kedudukan kalimat. Contoh kan di dalam bahasa Indonesia itu kan ada subjek, ada predikat, ada objek, apa lagi? Macam-macam lah, ya. Macam-macam tuh. Nah, itu dibahas di dalam
di dalam nahwu. Kenapa penting itu dibahas? Kalau subjek dan objek, maka kita jadi menentukan siapa yang dikenai pekerjaan, siapa yang melakukan pekerjaan. Hukumnya jadi mudah kita memahaminya. Kemudian kenapa di predikatnya perlu saraf? Supaya kita tahu itu perbuatan sudah dilakukan, apa sedang dilakukan, atau akan dilakukan. Sudah pahami? Nah, itulah hubungan antara nahwu dengan saraf. Kalau ini perubahan kata, ini kedudukan kata. Ini perubahan kata ada dalam perubahan kata bahasa Arab. Sedangkan ini kedudukan kata tersebut di dalam kalimat. Nah, itu bedanya nahwu dan saraf. Dan di dalam penyusunan buku tadi, nahwu didahulukan daripada saraf. Tapi kalau kita belajar, susah juga belajar nahwu duluan kalau nggak belajar saraf. Biasanya belajar saraf dulu. Itu kalau belajarnya. Tapi penyusunannya nah kenapa belajar saraf dulu? Karena saraf itu lebih mendasar daripada nahwu. Karena nahwu itu lebih tinggi. Makanya kenapa nahwu diletakkan lebih dulu. Jangan buku nahwu di atas buku saraf, buku saraf di atas jangan buku saraf di atas nahwu, tapi buku nahwu di atas saraf. Thumma asy'arul Arab, kemudian syair-syair Arab. Nah, kalau ada kitab-kitab syair Arab, letakkan setelah itu di bawah kitab saraf. Thumma al-arud, kemudian kitab al-arud. Arud itu kitab cara membuat puisi, cara membuat syair. Kalau asy'arul Arab yang sudah ada syairnya, tapi kalau arud cara membuat syair, kaidah cara membuat syair. Nah, itu disusun begitu. Jadi kalau misalkan mungkin kalau syair Arab mungkin kurang lah kalau di kita, kalau kita nggak belajar fokus ilmu agama benar-benar ya. Tapi kalau belajar fokus agama wajib ada tuh syair Arab. Karena kalau nggak ada syair Arab kita nggak bisa memahami. Mengartikan syair Arab itu lebih susah daripada mengartikan Al-Quran. Lebih sulit. Mengartikan syair Arab lebih sulit daripada mengartikan Al-Quran. Cuma memahami syair Arab lebih mudah daripada memahami Al-Quran. Sekali lagi, mengartikannya lebih mudah mana? Al-Quran. Tapi memahaminya lebih mudah syair. Kenapa? Karena syair ketika memahaminya nggak perlu hadis. Al-Quran butuh hadis, butuh kaidah, butuh ini, butuh itu ya, butuh lengkap. Nah, makanya ada tafsir Al-Quran. Jadi kalau kita susun berdasarkan ini, Al-Quran, hadis, kitab tafsir hadis, kemudian usul akidah, usul fikih, nahwu dan saraf. Saat kitab akidah kita taruh di mana? Tasawuf, akidah kita taruh di mana? Di mana kita taruh? Tasawuf dan akhlak itu bagian dari akidah yang sudah terpisah, sudah berdiri sendiri, dan dia diletakkan bersamaan dengan kitab akidah. Jadi bab sabar, bab tawakal yang gitu-gitu tuh, kitab-kitab tentang itu tuh disatukan dengan kitab akidah. Bisa dipahami ya? Nah, kalau kita ambil contoh lah satu-satu nih. Mushaf Al-Quran udah jelas. Sahih Bukhari, tafsir Ibnu Katsir, Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Asqalani, karena itu tafsir hadis untuk Sahih Bukhari. Kemudian kitab Qatrul Ghaif Haji Muhammad Nawawi Al-Bantani, karena itu kitab akidah. Ataupun mungkin Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Nah, itu letaknya di situ. Di bawahnya kitab Ar-Risalahnya Imam Asy-Syafi'i. Kemudian di bawahnya lagi baru kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karangan Imam Nawawi. Nah, jadi gitu ukurannya. Kitab nahwu ya macam-macam kitab nahwu kan. Ada yang Nahwul Wadih kalau dulu kita belajar di pondok pesantren. Nama kitab Nahwul Wadih. Kitab Saraf ada Sarful Wadih. Ya, kitab Saraf Wadih macam-macam. Nah, jadi begitu cara susunan buku. Jadi nanti kalau kita punya, Allah izinkan punya perpustakaan, begitu cara mengaturnya, diutamakan buku itu dalam urutan seperti itu. Yang paling utama diletakkan di awal dibandingkan dengan yang lain. Wallahu a'lamu bishawab. Kitab zikir itu kayak ratib gitu. Kayak kita Al-Azkar Imam An-Nawawi, masuk kepada bab akidah. Nah, masuk ke selain yang disebut di sini semuanya masuk ke bab akidah, akhlak, tasawuf, zikir, apa lagi? Tahlil, kita tahlil itu kan? Apa lagi? Ma'thurat, apa aja itu? Termasuk Asy'arul Arab itu termasuk kayak kita maulid gitu? Enggak, beda.
Kalau Asy'ar Maulid itu kayak kitabnya Imam Al-Jahid. Dia biasanya itu bicara tentang syair-syair umum. Tapi kalau yang syair dibikin khusus, misalkan seperti kitab yang kemarin kita bahas, Al-Hafidh Al-Iraqi. Kitab Al-Hafidh Al-Iraqi itu dia harus diletakkan di atas syair Arab. Di bawah kitab fikih, kitab-kitab sejarah itu. Nah, kitab sejarah itu tidak diletakkan di dasar akidah, karena ukuran kitab sejarah itu, karena nanti dari istidlalnya dia boleh menggunakan hadis yang dhaif. Ada ulama yang boleh menggunakan hadis dhaif, tapi nggak boleh hadis dhaif pada akidah. Jadi nggak boleh disatukan dengan kitab akidah. Lebih tinggi kitab akidah. Taruhnya di mana? Di bawah kitab fikih. Al-Bidayah wa Nihayah, apalagi kemarin itu Nadhamnya Imam Ar-Riqi, ya kan? Atau apalagi Burdah. Nah, kitab Burdah itu di bawah kitab fikih. Letakkan di bawah kitab fikih. Di atas nahwu. Iya, di atas nahwu. Di atas nahwu. Sudah bisa dipahami ya? Wayam bagi, dan seharusnya atau sewajarnya ayak tuba, untuk menulis ismal kitab, nama kitab, alaihi, atasnya. Nah, kalau sekarang kan kita nggak perlu lagi nulis nama kitab ya, karena memang dicetaknya sudah ada nama kitab. Dulu tuh kitab itu kalau misalkan kita menyalin sendiri, berarti kan nama kitab harus kita salin juga. Jadi jangan disalin cuma kontennya saja, salin juga nama kitab, siapa pengarangnya, tulis. Nah, kita tulis. Kalau kita yang melakukan penyalinan, dulu orang nggak ada istilah fotokopi, nggak ada mesin. Dulu yang namanya salinan, namanya fotokopi, namanya kopi, itu nulis ulang. Makanya disebut dengan yunsakh, disalin namanya. Nah, bisa paham ya? Nah, Al-Quran itu dulu nggak ada dicetak. Makanya Al-Quran kenapa terjaga? Selain disalin, dihafal. Sedangkan kitab yang lain cuma disalin, tidak dihafal. Maka kemana lebih otentik secara penjagaannya? Lebih yang disalin sama yang dihafal daripada yang cuma disalin doang. Bisa dipahami? Fi janib, pada sisi akhiris safhah. Kalau janib itu di sini nih. Ah, nih, sini nih. Ini janib nih namanya. Nah, fi janib ditulis nih. Biasanya kan kalau kitab-kitab besar tuh kan ada yang lebar tuh. Kalau yang nggak lebar kayak begini, ya tulis di belakang. Tulis di sini. Nah, kenapa ditulis di sini? Karena ketika ditumpuk begini nanti. Ah, bisa kita baca tuh. Ya kan? Bisa dibaca. Kalau kita tumpuk begini, tapi kalau ditumpuk, ya, jangan bagian yang buka ini ke depan. Kita nggak tahu nama kitabnya. Jadi naruhnya begini. Nah, makanya kalau nanti susun kayak begini, jangan begini susunnya. Ya begini susunnya. Karena di sini ada tulisan. Kalau sekarang sudah ada dicetakan penerbit itu sudah ada. Kalau dulu karena salinan ya kita tulis sendiri. Nah, sulitnya bagaimana? Ditulis nama kitabnya ya pada bagian akhir safhat, akhir safhah itu kan ini, akhir halaman. Akhir halaman sampai cover-covernya. Dulu mana ada cover? Ya halaman dulu. Dulu kan nggak ada cover. Cover itu ya kalau kita bawa cetak di penerbit. Kalau nggak ada ya kertas itu ya semuanya jadi satu kertas itu. Kumpulin kertas, dijilid udah. Nah, yang bagian terakhir itu dirapikan, diratain biar bisa dibikin tulisan nama kitab. Nah. Min asfal, daripada bagian bawah. Berarti nah, kalau di sini bukunya berarti di sini ya. Nah, di bagian bawah sini. Nah, ini kan begini ya. Di bagian bawah di sini di gimana? Di sini ya, Tih. Di sini. Nah, di sini. Ini dibuat di sini ditulis biar kita lihat. Wa yaj'ala, dan menjadikan ra'sa huruf. Ra'sa itu bagian atas dari huruf hadhihi tarjamah, daripada huruf-huruf yang dalam terjemahan ini. Terjemahan itu kan yang dalam salinan kita tuh. Ilal hasyiyah, pada bagian sisi allati fihal basmalah, yang ada kalimat bismillah. Biasanya bismillah kan di sini nih, di atas. Udah kita belajar kalau menulis sesuatu tulis bismillah paling atas kan. Nah, berarti bagian bismillah itu di sini ya. Bagian di sini. Tapi diturunin ke bawah. Kenapa diturunin ke bawah? Biar bacanya juga lebih rapi. Itu kalau yang buku tebal ya. Kalau yang nggak tebal begini ya berarti ya terpaksa tulis di sini. Atau tulis di sini. Nah, kan nggak mungkin tulis di sini yang begini. Nah, gimana nulisnya? Karena tipis sekali ya. Itu yang salinan. Tapi yang ini sudah nggak ada lagi sekarang. Ini cerita dulu nih.
Kan dulu nggak ada penerbit kayak sekarang. Dulu orang mengandalkan tulisan. Makanya orang dulu lebih alim karena nulis terus. Karena dulu nggak bisa pergi fotokopi. Kita nggak hari ini. Kita ini semuanya sekarang jadinya susah dapat ilmu. Kenapa? Kalau nggak fotokopi pakai HP, cercret, ya kan? Habis itu nggak baca. Apa ini tadi? Slide, delete. Ke delete juga itu yang tadi ceret itu. Makanya kurang terjaga ilmu. Padahal itu ada ungkapan. Saya lupa dari siapa ungkapannya. Kalau saya nggak salah dengar itu Tabi'in Sa'id bin Jubair. Ini kalau saya nggak salah ya. Kata beliau begini, ma sami'tu apapun yang aku dengar, sa'aktubuhu walau 'alal haid. Apapun yang aku dengar, kullu ma sami'tu, setiap yang aku dengar, sa'aktubuhu, saya akan menulisnya walau kana 'alal haid, walaupun di atas dinding. Ya beliau ada lagi tempat nulis tuh kan. Pergi ke dinding, tulis di dinding biar nggak lupa. Nanti baru datang lagi sama kertas atau sama apapun, baru sadar lagi yang di dinding tadi itu. Saking begitunya penting dulu ilmu. Makanya orang dulu itu kenapa cepat pintar, cepat cerdas, karena ya itu tadi, antara membaca, mengulang, menyalin itu sekaligus dilakukan terus menerus, nggak pernah berhenti. Saya pernah baca di kota Basrah itu ada ulama, saya lupa nama beliau, itu kayak pernah saya cerita di sini ya. Itu beli kacang 3 mud gitu. 3 mud itu sampai bisa menulis 30.000 hadis. Nggak ada karena uangnya cuma 3 dirham. Jadi nggak bisa kalau beli roti cepat habis. Jadi belinya kacang 3 mud lebih. Mud itu yang ukuran kita kasih zakat fitrah itu, tapi 30. Gede banyak, sebanyak mana tuh kacang? Tiap hari makan kacang. Nggak ngeluh, tapi kata beliau, kacang yang itu yang 30 mud itu belum habis, saya sudah menulis 30.000 hadis. Kata beliau 30.000 bukan 30. Dulu kan namanya 30.000 hadis itu yang ditulis bukan matan saja, sama sanad-sanadnya itu, dari siapa. Makanya dulu orang-orang pinternya itu antara ekspektasi yang mereka lakukan dengan kepintaran yang mereka miliki itu sebanding. Di kita sekarang kepintarannya mungkin ada, tapi ekspektasi yang menandingi kepintarannya itu udah nggak ada. Semua kan sifatnya kan sekarang itu kan jalan pintas semua. Ternyata jalan pintas tidak selamanya bagus. Itu dalil. Gak semuanya jalan pintas itu ternyata bagus. Ternyata ada mudaratnya juga. Nah, jadi tinggal kita pintar-pintar kita bagaimana memilih. Nah, sama ya kita kalau kita main YouTube misalkan kan. Nah, semua ada di YouTube. Ya tinggal pintar-pintar kita aja memainkannya kan begitu. Nah, itu namanya kembali ke kita, mana yang diprioritaskan, mana yang tidak. Begitu juga dengan bab ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Wa faidah hadhihi tarjamah, faidah kenapa ada terjemahan ini? Ini terjemahan yang ditulis tadi itu ya, di bagian buku, di pojokan. Ma'rifatul kitab, agar kita bisa mengetahui kitab, wa taisiru, dan mempermudah ikhrajihi, mengeluarkannya, min bainil kutub, dari antara kitab-kitab. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat, taruh begini, lihat kitab tafsir Ibnu Katsir. Oh, saya pengen tafsir Ibnu Katsir, jadi kita belum daftari. Tapi kalau enggak kan semuanya kita obrak-abrik itu buku, lagi cepat rusak bukunya, nggak terjaga. Tapi kalau misalkan buku itu sudah ada tulisannya satu saja, kita cuma ngangkat buku yang lain, tarik buku itu aja satu. Jadi buku lain nggak kita obrak-abrik, sehingga buku tetap terjaga. Jadi itu manfaatnya, faedahnya seperti itu. Wa idza wada'al kitaba, apabila dia meletakkan kitab, faltakunil hasyiyah, maka hendaklah sisinya itu allati min jihatil basmalah, yang ada sisi bismillahnya. Sisi bismillah itu kan yang ini ya, bukan yang ini, yang ini. Sisi bismillah itu ini ya, kan yang bisa dituliskan ini kan. Kalau sisi yang terbuka kan bukan sisi bismillah. Nah, jadi sisi yang ini yang ditaruh. Nah, seperti ini naruh. Kalau misalkan arahnya ke sana ya begini naruhnya. Kalau arahnya ke sini ya begini naruhnya. Nah, jadi jangan sisi yang terbuka. Sama juga kalau kita nanti pakai di lemari kan pasti naruh buku begini kan, yang ininya keluar kan. Kalau ada yang naruh buku begini, menyalahi aturan. Jadi sekarang tuh sudah ada teori itu, sekarang sudah dibuat nama jurusannya jurusan perpustakaan. Iya kan? Sudah ada. Nah, bagi teman-teman yang sudah belajar ini nggak perlu lagi masuk jurusan itu. Udah belajar jurusan perpustakaan kita. Udah tamam bab ini.
Wa awalul kitabi ila fawq, ya. Jadi bagian bismillah dan awal kitabnya itu berada di bagian atasnya. Jadi naruhnya bukan begini. Jangan ditelungkup begini. Yang bagian kitab itu yang di atas. Jadi ininya keluar, ininya ke atas. Jadi jangan naruhnya udah ininya ke sana, ininya di atas pula. Salah. Gini pun juga salah. Yang benar begini. Nah, judulnya yang di atas, ininya ke atas. Ya. Allah. Jadi kalau bahasa Arab ya sama ya. Yang pentingnya ini di sini, kalau yang berdiri gini mungkin jauh lebih sederhana lah teorinya. Kalau mungkin yang berdiri itu jangan dibalik ya. Jangan dibalik begini. Nah, itu aja mungkin di hati-hati. Tiba-tiba narik, ini kok bacanya apa ini? Kok jadi kebalik ini? Kayak George Bush waktu perang ke Irak itu kan begini baca buku tuh. Lihat kan? George Bush waktu nyerang ke Irak kan begini baca buku. Entah apa yang dibaca, Allah Allah. Nah, ini yang baru benar. Nah, gitu kan? Jadi ngeletak buku itu juga sesuai dengan arah kita membaca. Nah, ini udah lengkap kita teori pustaka ini. Wala yadha dan tidak meletakkan zawatal qita'il kabiri, zawatan zat itu maksudnya di sini, yang dimaksud di sini adalah buku ya, buku yang di sini maksudnya. Qita' itu ukuran, al-kabir besar. Jadi jangan taruh buku yang ukurannya besar fauqa, di atas zawatil qita'is shaghir, di atas buku yang ukuran kecil. Kasihan betul, manusia aja nggak kuat, yang kecil di bawah, yang atas, yang besar di atas, balik ya. Nah, jadi kalau kitab yang besar sekali taruh di bawah. Ustaz, Al-Qur'annya besar, bukunya kecil, gimana nih? Nah, pisah. Karena harusnya kan Al-Qur'an di bawah tuh, karena dia yang besar kan, bukunya karena kecil di atas kan, dipisah, letakkan terpisah. Biar tetap yang kecil tapi dia bukan Al-Qur'an, jangan nindihin Al-Qur'an. Jadi biar dapat ilmunya, adabnya dua-dua. Tadi karena udah dibahas nggak boleh karena Al-Qur'an itu di atas. Bisa dipahami ya? Jadi dipisah. Tempatnya dipisah kalau ditumpuk. Wala yaj'alal kitaba, jangan dia menjadikan kitab khazanatal kararisi, khazanah simpanan, tempat penyimpanan. Al-kararis buku tulis. Au ghairiha atau sejenisnya. Artinya gini, jangan ubah kitab ini sebagai buku tulis. Semua yang mau ditulis semua ditulis di sini. Sampai kitabnya nggak kelihatan lagi. Lebih banyak tulisan dia dengan tulisan kitabnya. Nah, itu jangan. Nah, jadi yang ditulis dulu kalau kita di pondok, kita disuruh tulis memang di kitab tapi pakai pensil. Nanti di asrama kita tulis lagi di asrama. Kenapa dia tulis pensil? Biar kalau nggak lama kalau pindah ke buku tulis, penglihatan dari bukunya hilang. Nah, makanya dulu kita tulisnya pakai pensil biar tetap fokus ke kitab. Tapi nanti begitu sampai di asrama kita pindahin terjemahannya atau apapun yang kita note di sini ke buku tuh, kerjanya di kamar. Nah, dulu kita begitu diajarkan waktu di pondok. Nah, tapi tetap pakai pensil, dan itu pun pensil tidak boleh terlalu tajam, terlalu runcing. Kenapa? Membekas. Jadi kalau ketika disapu itu dia akan membekas di buku. Jadi yang agak sedikit besar lonjokannya. Makanya sebelum ditulis biasanya kita ini dulu di batu ditumpulin dikit, tapi yang lembut tuh di batu biar nggak salu. Jadi kalau ditekan pun dia nggak sampai ngerusak kertas kitab. Sampai begitu dulu kita diajarkan. Itu di pondok juga diajarkan, insyaallah. Baik. Wala yattakhidahu, dan tidak boleh mengambil kitab tersebut mikhdatan, sebagai bantal guling, bantal tidur. Ambil kitab karena nggak ada lagi bantal buat tidur, ambil kitab, 3 kitab, tindihin, tidur. Taruh kitab di bawah di bawah bantal. Nah, jadi bantal akhirnya kitab. Nah, jangan. Wala mirwahah, juga jangan jadi kitab itu sebagai kipas angin. Itu yang paling sering. Ya kan? Nggak boleh. Jangan jadikan dia bantal, juga jangan jadikan dia kipas. Nah, kalau kira-kira udah panas banget, buka peci, kipas pakai peci. Jangan pakai kipas, pakai kitab. Makanya itu ada manfaat pakai peci. Ya kan? Nah, tapi jangan lakuin, kita ada kipas nih. Nah, jangan tambah-tambah kipas. Wala yu'lima, dan tidak menandakan bi'udin, dengan kayu. Menandakan itu kan biasa ada pembatas buku. Biasa kita taruh pembatas biar kita nggak lupa kan.
Nah, ini sudah sampai halaman 78, kita taruh batas tuh. Jangan taruh kayu. Ambil kayu lidi besar, taruh di sini, robek kitab. Jangan taruh kayu. Untuk pembatas buku itu jangan taruh kayu. Au syai'in jafin, ataupun juga sesuatu yang kering, karena merusak kertas. Bal biwarakin, akan tetapi dengan biwarak. Biwarak itu dengan kertas. Taruh kertas, potong kertas, taruh sebagai pembatas. Jadi kertas ketemu kertas, jadi sehingga kertas kitab tetap terjaga, sehingga awet, kapanpun masih bisa kita pakai untuk kita baca. Coba kalau pakai kayu, ini kegores, lama-lama kata kulun tinggal kafnya, lamnya hilang, kita baca ke akhirnya seperti, padahal itu kulu, artinya seluruh. Begitu salah baca, salahlah arti, salah pemahaman, gara-gara cuma sepotong kayu. Sepotong kayu daunnya rimbun, katanya dulu itu. Saya kalau dengar kasidah, ya dulu tempat saya tuh kalau ada acara itu ada kasidahan. Kalau kasidah, saya termasuk pencinta kasidah. Banyak lagu-lagu favorit kasidah saya. Kalau ditanya apa Ustaz di antara lagu favoritnya, lagu Malaikat Maut. Bagaimana lagunya? Bila Israil datang memanggil. Nah, itu lagu Malaikat Maut. Dulu kalau kasidahan itu kan salah satu favorit itu. Ya kan? Lagu Malaikat Maut. Yang tadi juga sepotong kayu tadi. Sepotong kayu, bukan sepotong kayu. Baik. Wala yatwi dan wala yatwiyat, dan tidak melipat. Tidak melipat. Hasyiatal waraqati, sisi daripada kertas buku. Ambil kertas ini biasa kayak tentang nanda kan? Nanda cret. Suka betul kita dulu waktu di Poyah kan? Langsung lipat. Itu bagian lipat kalau kena tulisan, lalu kena air, hilang itu. Enggak, jangan dilipat. Biarkan dia lurus. Apa lipat-lipat? Ambil kertas, potong kertas yang nggak dipakai, taruh di tengah. Lebihin dikit di sini, biar kelihatan putihnya. Apalagi kalau kita kuning kan enak tuh. Nah, taruh di sini. Nah, oh ya, ini bagian saya tadi, jadi mudah bukanya. Jadi jangan dilipat. Dulu kita lipatnya bukan selembar dulu biar enak bukanya. Ambilnya sekepok lagi gitu. Segepok diambil. Dulu kan begitu biar mudah bukanya. Jadi begitu buka dia kebuka langsung sendiri kan, tebal kan. Aduh, jangan dilipat. Au zawiyatiha, atau pinggirannya. Nah, jadi jangan dilipat sisi dari kertas, juga jangan dilipat pinggiran dari buku, dari kitab, ya. Biarkan dia seperti itu, pinggiran kertasnya juga yang dilipat. Ke pinggiran itu kalau yang pinggir yang ini nih. Nah, hasyiyahnya ini. Tapi kalau yang zawiyah itu yang ini, yang sudut. Nah, zawiyah sudut. Nah, ini zawiyah namanya, sudut. Kalau hasyiyah sisi, begini betul lipatnya. Nah, begini lipatnya. Nah, ini hasyiyah namanya. Ya, kalau zawiyah, nah, pojokan atau pojokan atas. Nah, mana aja pojok. Nah, gitu ya. Itu jangan. Nah, 2 baris lagi, nomor 4. Ar-rabi, yang keempat. Idasta'ara, apabila dia meminjam kitaban, suatu kitab. Awishtarahu, ataupun dia membelinya. Ya. Ista'ara meminjam, ishtarahu membelikannya. Tafaqqada, maka dia tafaqqada, dia perhatikan. Awalahu, awalnya, awal kitab. Wa akhirahu, dan tengah akhirnya. Wa wasatahu, dan tengahnya. Jadi kalau kita mau minjam kitab dari teman, atau misalkan beli kitab di toko buku, cek dulu. Apa yang dicek? Awalnya. Kenapa dicek awal? Jangan-jangan di sini ada bul alim wal muta'alib, begitu ke dalam buku kimia. Dicek dulu. Iya kan? Ini pernah kejadian kan kita di Rumah Hati dulu ya. Kitabnya ternyata salah, Kitabus Shalah, babnya taharah. Betul ya? Nah, itu karena kita nggak cek dulu. Oke, dulu disuruh cek itu. Diceknya yang mana? Awal, akhir, dan tengah. Cek. Dicek. Apalagi kalau sekarang ada daftar isi, lebih enak tuh ngeceknya kan? Lebih enak. Urutannya dengan daftar isi, lihat halamannya bener nggak? Dicek dulu. Jangan sampai bawa pulang habis itu mubazir tuh buku. Nah, jadi gitu, dicek. Tapi biasanya kalau penerbit-penerbit yang sudah
ini sudah yakin kita ya, kalau sudah bagus, sudah terkenal. Wa tartiba abwabihi, dan juga tertib bab-babnya. Nah itu yang tadi didaftari si bab-babnya, bab 1, bab 2, bab 3 itu dilihat. Tiba-tiba nanti bab 1-nya lebih duluan daripada bab 2-nya lebih duluan dari bab 1. Karena jilidannya salah. Jilidannya salah. Begitu jilid, begitu kita buka halaman pertama, bab 2. Lah mana bab 1? Ternyata bab 1 sudah halaman 20. Salah jilidan. Kan jadi bingung kita baca bukunya. Nah, jadi dicek tuh bab-babnya bener gak? Tafaqqadah. Wa tartiba abwabihi wa kararisihi. Kararis ini apa namanya? Tertib penjelasannya. Tertib penjelasannya kan biasa ada judul, ada subjudul. Kalau kita kan begitu kan? Apalagi. Jadi kalau kita nulis paper itu kan ada 3, 31, 311, ya kan ada gitu ya. 3, 31, 32, ada 321, ada 322, ada 321 lagi nanti gitu ya. Tak berapa tuh sampai capek kita ngafalnya. Dan di format Word itu ada yang seperti itu tuh. Wa tasaffaha awraqahu, dan kemudian dilihat setiap dari kertasnya. Tasaffah itu maksudnya dibolak-balik. Dibolak-balik kertasnya. Kenapa? Jangan-jangan ada kertas yang nggak ada halaman. Iya kan? Tiba-tiba ada 5 halaman nggak ada. Dari halaman 100 sudah pindah ke 105. Dari 99 langsung ke 105. Lah mana 100 sama 104-nya? Sudah hilang. Nah, maka dibolak-balik. Random saja dibolak-balik. Random. Nah, itu. Supaya apa? Ketika dibawa ke majelis, kitabnya tidak lagi, mana nih? Orang sudah sampai buka kitab di halaman 99. Kita cari mana halaman 99 ya? Ternyata kertasnya nggak ada. Halamannya nggak ada karena kita nggak cek dari awal. Akhirnya gara-gara kita terganggu semua orang di majelis. Nah, jadi itu hikmahnya. Nah, hikmahnya sampai seperti itu. Jadi itu memang diatur sampai sejauh itu supaya majelisnya kemudian berjalan dengan efektif dan tidak mengganggu orang lain. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sudah nomor 4. Itu yang baris selanjutnya masuk nomor 5. Jadi masih ada 3 halaman, insya Allah kita habiskan pada 2 minggu lagi, insya Allah ya. Kita selesaikan. Jadi kita sekarang ada di halaman 99. Jadi halaman 99, 100 dan 101 selesailah kitab kita dan menjadi taman. Adapun yang 102 dan 100, dari 102 sampai dengan 100 berapa ini? 108 itu tulisan para ulama yang ada di Mekah saat itu yang dimintai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menulis review untuk kitab ini. Nah, dikasih ke ulama kitabnya yang sudah ditulis, dicek sama ulama tersebut, ditulislah reviewnya. Nah, ini tulis. Nah, itu yang dari halaman 102 sampai dengan 108. Itu bukan isi kitab, ya. Itu bukan isi kitab. Sedangkan isi kitab berakhirnya di 101 yang ada titik 3 ini. Nah, tamat wassalamu. Kalau dulu kita belajar Khatib Al-Baghdadi, mana? Metode Al-Baghdadi. Wassalamu, setiap wassalamu itu udah habis. Baik, saya kira itu saja malam ini sampai nomor 4. Nomor 5-nya kita sisakan untuk 2 minggu lagi. Kalau nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti mungkin sambil santai-santai saja. Silakan Arifin, ditutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.